pada di sini. Irwadio nih lagi di mana deh Irwadio? Kita sekarang mau ke pasar ya. Nah, tapi kita lagi di pasar Pembesaran. Pasar Pembesaran itu di daerah Denpasar ya. Di Jalan Gajah Mada. Itu bersebelah sama Pasar Bandung. Jadi pasar Pembesaran ini sebenarnya dia lebih spesialisasinya ke kerajinan ya. Kerajinan Bali Pak. Ya, kerajinan Bali. Jadi kalau teman-teman yang berkunjung ke Bali, yang ingin mau cari oleh-oleh gitu ya, tetapi lebih ke pasarnya gitu. Sudah ada pasar Sukawati, pasar Pembesaran juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang ingin baca baik. Wow, kita nggak pernah dengar ya Pak Harian. Nah, yang ada kan Sukawati, Ubud gitu Pak. Ya memang lebih terkenalnya sih di sana ya, karena mungkin sudah lebih dulu mungkin di sana saya juga sudah paham, tetapi kalau dari lebih terkenalnya emang Sukawati, dan juga ada beberapa oleh-oleh pastinya secara lebih ini di nama ya membandingkan dengan pasar ini. Tapi tetap pasar ini banyak dinilai yang wisatawan juga macam negara lokal masing-masing dan alternatif. Oh, berarti sekarang ini belum ada posisinya saya lihat kok seperti ada rempah-rempah jauh-jauh gitu di Mades. Itu di Mades posisi di mana ini? Tadi ini saya ada berada di toko rempah, toko matras. Ya, semuanya toko matras. Jadi terletak di lantai paling dasar ya, lantai 1, berarti ini di ground ya, underground ya. Di pasar seni Denpasar ini menjual berbagai macam rempah-rempah ya. Nanti kalian lihat di sini juga sudah ada untuk segala macam manfaatnya. Ini untuk kostat ada, ini juga ada nih kalau teman-teman bisa baca nih, keputan. Ini juga ada kencing mana ini segala macam. Aneka macam dia udah terus banyak. Ya, rupa-rupa kalau teman-teman juga berpikir bagaimana sih si penjajah kita itu mencari atau menjajah kita untuk mencari rempah. Ya teman-teman di sini ini berasa kolonial banget ya. Ini aku juga bisa terbahas dengan rakyat jajahan ya. Era jajahan sebentar ini di sini ini bisa biasa karya dia. Ya bisa. Ini rempah-rempahnya macam-macam nih. Betul, banyak rempah dari semua ada rempah. Sini saya juga bingung di pertama kali saya kesini ngeliat ini rempah-rempahnya banyak banget macam-macam genre ya. Setiap kegunaan juga ada di sini gitu. Ini luar biasa sih bagi teman-teman yang mungkin ada permasalahan kesehatan juga ingin mencari untuk sekedar menaikkan imun gitu ya, daripada kita kena yang kimia-kimia. Kesini lebih bagus sih. Ya, kalau misalkan ada penyakit yang mungkin daripada terlalu medis gitu ya. Jadi saya bukannya menjelekkan medis ya. Memang kalau medis itu kan sifatnya kalau sudah mentok nih. Kalau asal pakai aja berkelingu, kemudian juga merasa badan kurang fit, kayak kesini ini bisa jadi salah satu alternatif di pasar seni Pembesaran. Lantai nanti bawah hati 1 ya, namanya beda ada sih ya. Nah, di sini ada nama-namanya semua tuh. Di sini ada nama-namanya buah pinang, rasa beringin, ada ubi dewa, sarang semut, banyak sekali ya. Ada merisa, ketumbar, ada hadas, cengkeh, kayu manis, kunir, temu, banyak sekali juga deh. Ya banyak. Ya sini juga. Segini banyak itu sebenarnya. Tapi bingung mau beli yang mana kan? Karena rasanya kok saya di sini tuh rasanya baru menghirup aromanya sudah rasanya sehat itu. Dan saya sekarang badan lebih bugar. Kalau saya coba itu tak usah. Nah kita agak sulit nih ngambil bridgingnya untuk pesan ini Made. Tapi kok saya lihat ini ada bridging yang sangat mendasar dari rempah-rempah ini kepada analisa fundamental sahat. Ya, memang ada kaitannya. Berarti kalau kita misalkan melihat barang seperti yang dimana ini merupakan sesuatu yang awam bagi saya, berarti ada sesuatu yang fundamental di sana. Nah, saya mana tuh teman-teman? Nah, saya sendiri belum paham tentang fundamental setiap masing-masing dari rempah-rempah ini. Tetapi nenek ya selaku pedagang pasti dia tidak memahami fundamental dari masing-masing rempah-rempah ini. Jadi fundamental itu kan apa yang melandasi ya teman-teman, apa yang melandasi dari setiap ini misalkan. Lalu misalkan kita bilang ini tulisannya apa ini ya, Nagasari, apa yang kalian pahami tentang ini Nagasari? Nggak tahu kan? Tapi ada orang yang paham ya, isinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah mau enafoni, dia sudah memegang, dia sudah merasakan dan sudah tahu betul ini apa kegunaannya juga seperti apa.
Kemudian juga harganya, kalau kita harga kan kita ngomong teknikal ya, tetapi tentang fundamentalnya ya secara fisik, secara yang terlihat dari Seni Dasar ini apa sih? Sesuatu yang simpel yang harus teman-teman jawab kalau misalkan fundamental ini apa? Oh iya betul. Iya, ini apa dan kegunaannya apa yang tentunya secara fundamental adalah bukan yang tadi kita pelajari, tapi kita pasti akan paham jika kita menelusuri secara spesifik, secara lebih dalam tentang si Nagasari itu sendiri. Nanti menjual ke sudah puluhan tahun, jadi sudah paham sekali. Ini harus paham sekali. Jadi kalau kita bawa ke saham, teman-teman bilangnya investor aliran fundamentalis ini. Tetapi baru terjun ke saham, kemudian juga analisanya juga lompat. Karena apa, biasanya saham C, kapan lebih fundamentalnya? Kalian investor, kalian paham tentang fundamentalnya, bisa kalian pikirkan. Ini saham ini perusahaannya jangan hanya tahu namanya, jangan tahu banyak bisnisnya, tetapi kalau penilaian secara fundamentalnya harus tahu lebih dalam bisnisnya seperti apa ya. Ini kalau dasarnya bisnisnya seperti apa, pemiliknya bagaimana, pengelolaannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ke bisnisnya aja, itu sebenarnya bisa kita peta. Ya, misalkan bermanfaat, kita harus tahu asetnya, kemudian kita harus juga tahu berapa nasabahnya, kemudian juga trade-nya sekarang seperti apa dari banking, itu kan kita harus pahami lebih dalam. Dan kalian kalau misalkan lompat secara ke saham B, saham C, dan itu pun kalian lakukan analisanya dalam jangka waktu kurang dari 1 hari gitu ya. 1 hari kalian menganalisa 10 saham. Terus kalian investor yang mengadakan hanya fundamental yang masuk akal. Wow, berarti kebetulan kalau dibilang berat yang berarti ya berarti ya fundamental kira. Analisa fundamental itu bukan kalau istilah itu berat, tetapi dipakai untuk sahih ya, dan tidak bisa kita belajar itu bukan. Jadi memang kita tuh harus secara spesifik mendalaminya, dan memang tidak bisa kita pilih jam tepat dan pengalaman itu yang paling penting. Jadi itulah, jadi memang pengalaman dan kebanggaan berbeda. Memang sangat menentukan kita keberhasilan kita. Jika kita bilang diri kita ini terjebak ke pasar modal, karena orang yang melakukan ya sebagai manajemen aja di perusahaan tadi itu perlu waktu tahun-tahun untuk bisa memahami perusahaannya. Berarti kalau misalnya dia ingin melakukan pegawai baru gitu ya, manajemen baru itu kan perlu pengalaman yang sekian tahun di bidangnya dia kan. Dan kalian diri kalian investor hanya masuk dalam 1 hari menganalisa beberapa berbagai macam chart. Ya ini sangat tidak masuk akal saya. Kalau boleh kita masih ke dalam pengertian dasar sekali di Wonder. Dasar sekali. Berarti fundamental ada apa sih sebenarnya? Kalau dasar banget secara definisi itu adalah sesuatu yang melandasi. Tadi kan saya bilang sesuatu yang melandasi. Apa yang melandasi misalkan ini perusahaan ini. Apa yang melandasi perusahaan ini gitu. Sehingga perusahaan tersebut ada. Apa yang sesuatu landasan yang landasan utamanya itu. Nah, kalau kita punya analogi sederhana, kalau dalam analisa fundamental sederhana, kita ambil di gas nih, gimana caranya kita menganalisa fundamental driven? Atau kita berawal dari awal nih, tapi kita analogikan. Oke, kalau kita menganalisa secara fundamental kan kita harus menghitung secara bisnisnya, kan bisnis, pengelola dan pemilik. Tapi karena di sini pemilik dan pengelolanya adalah si ownernya, ya tentunya kita sudah bisa menghitung secara kasarnya ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh beliau, misalkan beliau sedang berjualan sejak tahun 8. Berarti ada secara pemilik dan pengelola itu tentunya fasilitas. Kalau teman-teman ditawari saham dari Koperman misalkan ya, tetapi dengan pemilik dan pengelolanya bukan dari ibu tadi, bukan dari nenek ini, apa yang berarti kan dia tidak, tapi sekali tidak oleh nenek. Dan dia sudah berpengalaman ditanya dari tahun 80-an dan bahkan di KPU dari tahun 1990. Kalian tawari sahamnya Kasimam. Itu kalau kita melihat secara pemilik dan pengelola ini, itu baru dari fundamental tetapi dari pemilik dan pengelola. Tetapi dari bisnisnya kita kan harus lihat, kita harus tentu semua berapakah potensi keuntungan, berapakah potensi penjualan yang ada, berapa modalnya dia, kita bilang di sini asetnya, kemudian utangnya berapa, kemudian modalnya berapa. Itu kan kita harus paham juga. Itu kalau kita melihat dari segi bisnis, dari neraca keuangan. Dan juga kita harus bisa menghitung nilai potensial dari masing-masing ini. Artinya kalau misalkan ini dijual, potensi keuntungannya nanti berapa. Itu kan harus dihitung. Sehingga kita bisa mengekspektasikan berapa sih
potensi bisnis yang tidak ngaruh artinya itu ya, sehingga kita bisa menilai potensi bisnis ini ya, dan kemudian kita harus menghitung dua kompetitor. Kemudian kita harus menutup ke depannya seperti apa, maka masih akan eksis 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah masih akan menginapi. Jadi kalau kita lihat dari bisnis jauh, pokoknya banyak lah. Itu baru dari aset lancar ya. Aset lancar, belum nanti aset tetapnya. Aset tetap ada kayak meja, pekerjaan juga itu, tempat pajangan dan sebagainya. Itu kan harus kita hitung. Itu harus kita nilai. Memang kalau kita menilai pribadi sapi dan pribadi uang betul berbeda. Tapi kan kita bisa menilai rata-rata gitu. Ya rata-rata. Nanti kan kita akan hitung misalkan ada pribadi satu, pribadi dua, kita pasti nilai mereka masing-masing. Sehingga memang tidak menentukan kita tidak limit subjektif itu, tapi kita bisa menghitung, kita bisa menilai. Kan ada banyak perusahaan yang ada atau yang ada di Bursa Efek, ada 800 dan masing-masing memiliki spesialisasi, masing-masing memiliki bisnis masing-masing. Bahkan jika kita bandingkan toko batas misalkan dengan toko lain yang sesama rempah-rempah, itu pun sebenarnya tidak bisa sama. Kalau kita menghitung mungkin sebelahan, itu juga tidak bisa 100% sama. Mungkin ada derivat 90% dari fundamentalnya yang memiliki kesamaan. Tapi kalau misalkan sudah beda lantai misalkan ya, ini lantai 1 di sini, tapi yang lagi 1 ada tempat yang berjualan di lantai 2, itu sudah beda. Kami itu secara fundamental. Berapakah harga yang tadi dibayar? Itu setiap toko ini, yang dimana toko matras misalkan lantai 1, toko yang lainnya di lantai 2 itu pasti sudah beda. Mengingat apa? Mengingat dari banyak macam banyak faktor. Contoh, apa orang yang lewat itu satu, apa orang yang lewat lantai 2, berarti kan otomatis potensi ke depannya penjualannya juga pasti akan berbeda. Orang mengisi masuknya penjualannya sudah beda. Sekarang toko di lantai 1 tidak terlalu ramai, lantai 2 lebih banyak orang yang terlalu ramai. Otomatis perhitungan sudah beda. Tapi secara fundamental mereka bisnisnya sama. Ya, tetapi penilaiannya berbeda. Kan banyak di sana di luar sana yang memperhitungkan pembagian per CBC itu kan PBB berdasarkan nilai buku, kemudian per berdasarkan earningnya. Emang bisa dibandingkan walaupun bisnisnya sama tapi setelah lantai 2 memang bisa disamakan. Kan belum tentu. Ya kan nilai buku ini juga asalkan berbeda, nilai jumlah saham berbeda, jumlah sahamnya beredar ya. Tentu sangat tidak akal itu, hanya membandingkan R dan PBB, kemudian kita bisa menghitung bahwa ini lebih murah, ini lebih mahal. Sehingga kita dengan menganalogikan toko rempah ini, semoga teman-teman yang penonton setiap Primadi ataupun yang baru menonton setiap Primadi paham bahwa segala sesuatunya itu memiliki fundamental dan segala sesuatunya memiliki harga atau teknikal. Jadi bukannya kita memilih salah satu dan kita mengabaikan satunya lagi, semuanya itu berjalan berbarengan. Tetapi saya ingin menganalogikan supaya lebih gampang teman-teman cerna bahwa fundamental itu seperti ini. Dengan menganalogikan toko matras sebagai perusahaan bergerak lebih daripada